Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah kota di Jawa Tengah masih mahal, berkisar antara Rp60 hingga Rp80.000 per kilogram. Pasca Lebaran, sejumlah toko emas di Boyolali diserbu warga. Malam takbiran di Kudus diwarnai tawuran, 1 orang tewas. Harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah kota di Jawa Tengah masih mahal, berkisar antara Rp60 hingga Rp80.000 per kilogram. Mahalnya harga bawang merah menurut petani terjadi akibat banjir yang sempat menggenangi ribuan hektar lahan bawang merah selama 2 bulan lalu. Lebaran sudah berlalu, namun harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Peterongan Kota Semarang justru kompak mengalami kenaikan. Bawang merah bahkan dijual Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram pasca Lebaran atau H+3 Idul Fitri. Padahal harga normal bawang merah biasanya hanya berkisar Rp30 hingga Rp40.000. Sedangkan harga bawang putih meski sempat mengalami kenaikan mencapai Rp80.000 per kilogram, saat ini mulai turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Pedagang mengaku ini adalah harga bawang tertinggi yang pernah terjadi selama ini. Naiknya banyak sekali, Mas. Sesudah Lebaran malam. Sesudah Lebaran? Iya. Ada yang 80, ada yang 100. 80 sampai 100 ya, Bu? Sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang. Selain bawang merah, Bu? Bawang putih. Bawang putih harganya berapa, Bu? Harganya kemarin nyampe 80. 80 ya, Iya. Bu? Sekarang? 60.000. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi di tingkat petani, sehingga pedagang pasar terpaksa menyesuaikan harga jualnya kepada konsumen. Imbasnya, omset menurun hingga 40% lantaran sepinya pembeli. Sedang konsumen mengaku hanya bisa pasrah karena bawang merah dan bawang putih adalah kebutuhan utama bumbu dapur yang tidak bisa digantikan. Ini paling mahal. Saya normal. Enggak nyampe. 32, 35 paling. Iya sih, kalau dipikir ya dipikir pusing, Mas. Ya, karena kebutuhan sehari-hari ya dipikir pusing. Keluhan serupa juga dilontarkan pedagang dan pembeli di Pasar Blauran, Kota Salatiga. Harga bawang merah belum juga turun sejak awal bulan puasa lalu. Bawang merah kualitas baik dari Brebes mencapai Rp65.000 per kilogram, sedang bawang putih pipil Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang tersebut diduga akibat pasokan dari petani yang sedikit. Sejak kapan sih Bu harga mahal itu? Lebaran kurang 3 hari. Itu sudah naik ya Bu ya? Ya, Berarti dari Lebaran hingga sekarang belum ada penurunan harga ya? belum. Kenapa Bu? Apa harganya stabil tinggi gini? Mungkin barangnya belum banyak ya. Konsumen mengaku tidak punya pilihan. Mereka hanya minta pemerintah melakukan tindakan yang nyata untuk menjaga harga bahan pangan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal yang penting ada barang, karena kan kita butuh untuk masak juga, ini untuk bahan-bahan buat probiotik ayam juga. Pemerintah memikirkan bagaimana cara membela yang menengah ke bawah ini loh. Kalau menengah ke atas kan mereka sih fine-fine aja, karena kan mereka mesti penghasilan mereka besar, tapi yang bawah-bawah kan kasihan. Tingginya harga bawang merah di tingkat petani diakui para petani di Desa Pasar Batang Brebes. Saat ini harga bawang merah kualitas baik mereka jual Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Padahal biasanya harga bawang merah di tingkat petani hanya berkisar Rp15 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Tingginya harga bawang merah menjadi pelipur para petani bawang merah yang hasil panennya belakangan kurang bagus akibat cuaca dan serangan hama. Lagi mengurangi. Karena apa? Ya karena penyakitnya kayak kue anak udan kenang tomatis, tekor, ular, kayak waktu kita ular jadiannya. Terlalu tinggi senang. Harus selalu mengisor ya syukur tani. Biaya pertanian udah bisa melebihi target dari bawah.
Menurut Asosiasi Bawang Merah Indonesia, tingginya harga jual bawang merah di tingkat petani disebabkan dampak banjir di wilayah sentra penghasil bawang merah di Jawa Tengah selama bulan Februari hingga Maret lalu. Data milik Asosiasi Bawang Merah Indonesia menunjukkan jumlah lahan bawang merah yang terdampak banjir mencapai 7.500 hektar dan 2.500 hektar diantaranya puso alias gagal panen. Awal Ramadan itu kan banjir, mulai dari bulan 3 awal, bulan 2 pertengahan, bulan 3 kan ada beberapa banjir, berkali-kali banjir. Dari Cirebon, Kabupaten Cirebon, Brebes, Kendal, terus Demak, Pati, Grobogan, itu sekitar 7.500 hektar yang kena banjir. Tapi yang benar-benar puso 2.500 hektar. Akibatnya harga jual bawang merah sempat menyentuh Rp70.000 per kilogram menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Namun saat ini harga mulai turun karena pasokan bawang merah dari petani mulai pulih. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mengirimkan 6.000 ton bawang merah ke pasar induk Kramat Jati, Jakarta. Diperkirakan harga bawang merah akan terus turun sampai minggu pertama bulan Mei mendatang ketika memasuki masa panen di berbagai daerah. Tim Liputan melaporkan. Pasca Lebaran, harga daging ayam di Pati dan di Kota Tegal, Jawa Tengah justru melonjak. Saat ini harga daging ayam potong dijual Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga ayam di Pati terus naik sejak usai Lebaran. Sepekan pasca Lebaran, harga daging ayam di Pasar Rogowongso Pati tembus Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya daging ayam dijual hanya Rp35.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab naiknya harga daging ayam. Yang pasti, pedagang hanya mengikuti kenaikan harga daging ayam dari para pemasok. Ya sejak mulai Lebaran ini lah Mas, minggu terakhir. Itu kenapa kok penyebabnya itu? Kok bisa naik itu? Dari PT-nya Mas, kan belinya sana kan udah mahal. Mungkin ya tidak tahu mungkin pakannya mahal atau gimana. Disarankan ya untuk stabil lagi Mas, biar pembelinya itu loh Mas tidak berkurang. Konsumen meminta agar harga daging ayam bisa segera turun. Kalau Lebaran itu menyadari bahwa semua itu kan mahal. Tapi kalau udah habis Lebaran kan mesti turun lagi. Masih mahalnya harga daging ayam juga dirasakan para pedagang di Pasar Pagi Kota Tegal. Hingga hari Minggu, daging ayam masih bertahan di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, masih mahalnya harga ayam potong disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat karena banyak warga yang menggelar hajatan pasca Lebaran Idul Fitri. 45, 44. Tapi termasuknya masih mahal itu ya? Masih di atas 40. Kalau sebelumnya berapa sih harga normal kita? Harga normal sebelum Lebaran paling 42. Saat ini pasokan ayam potong relatif stabil sehingga harga tidak semakin melonjak. Menurut pedagang, harga ayam potong diperkirakan masih akan bertahan beberapa minggu ke depan sampai berakhirnya bulan Syawal. Arif Nur dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pati dan Kota Tegal. Sepekan lebih setelah Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi di Kota Tegal masih belum normal. Akibatnya, lapak pedagang daging sapi di Pasar Pagi sepi pembeli. Kios daging sapi di Pasar Pagi Kota Tegal sepi pembeli Sabtu lalu. Lesunya penjualan daging sapi pasca Lebaran Idul Fitri disebabkan harga jual yang sempat melonjak mencapai Rp160.000 per kilogram. Meski harga daging sapi saat ini sudah turun menjadi Rp145.000 per kilogram, pembeli pun masih sepi. Pedagang mengemukakan melonjaknya harga daging sapi disebabkan biaya transportasi yang naik 10 kali lipat saat menjelang Lebaran. Karena Lebaran naiknya banyak Mas. Masalahnya apa? Transportasinya naik semua. Yang biasanya 10.000, 100.000 langsung. Kalau nggak mau ya nggak bisa diangkut. Tapi stoknya gimana Bu? Alhamdulillah.
Menurut pedagang, pasokan daging sapi relatif normal, namun mereka mengeluhkan sepi pembeli setelah Lebaran. Para pedagang pun tak berani menyetok daging dalam jumlah banyak sebelum daya beli masyarakat kembali normal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Pasca Lebaran, sejumlah toko emas di Boyolali diserbu warga yang ingin membeli emas. Mereka memanfaatkan uang THR milik anak untuk dibelikan emas sebagai investasi yang dinilai menguntungkan. Sejumlah toko emas di Pasar Sunggingan Baru Boyolali hari Minggu sesak oleh para pembeli emas yang sedang mengantri untuk dilayani oleh karyawan toko emas yang akan menjual atau membeli emas. Sebagian warga mengaku sengaja datang untuk membeli emas perhiasan memanfaatkan uang THR milik anak mereka. Saya lagi cari perhiasan buat anak-anak karena harganya terjangkau, mulai dari 400 sampai 500-an lah gitu. Per gram ya? Iya, per gramnya. Kenapa ini pasca Lebaran mencari? Iya, karena banyak anak-anak yang dapat THR, Pak. Setiap tahun sering ke sini. Karena harganya lebih terjangkau kalau habis Lebaran. Perhiasan emas yang biasanya diincar untuk anak-anak setelah Lebaran berkadar emas lebih rendah, mulai dari 18 karat. Emas seperti ini dihargai Rp325.000 hingga Rp570.000 per gramnya. Pasca Lebaran, harga emas sedang mengalami kenaikan yang signifikan. Biasanya, toko berani membeli emas dengan harga Rp100.000-Rp200.000 di bawah harga jual emas dengan kadar tertentu. Namun saat ini masih lebih banyak warga yang membeli emas. Lebih tinggi ini karena nih pas harganya naik. Kalau masih banyak pembelinya yang di toko-toko itu rame. Pak, ini rame sejak kapan, Pak? Pasca H-1 atau H+1 Lebaran? H-1. Warga selama ini memang lazim membeli emas saat mendapatkan uang dan menjual emas saat membutuhkan uang tunai untuk keperluan mendesak. Sebab emas sebagai aset cenderung memiliki nilai yang terus naik dalam jangka panjang dan dianggap sebagai investasi. Yulianto melaporkan dari Boyolali.